Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukuru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak sekalian, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Fi hadzal yaum yaumu al-thulatsa sanuwasil dirasatana fi ilmin nahwi. Al-an natakallam an huruf. Di pagi hari ini yaitu pagi hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali melanjutkan pelajaran kita di ilmu nahu untuk pemula. Di hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang mengenal huruf, di mana huruf ini adalah bagian ketiga dari penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun ya dari tiga unsur. Jadi buku-buku atau kitab-kitab Arab yang kita lihat ya yang setebal apapun ya berjilid-jilid, maka isinya cuma tiga ya. Isinya itu adalah fi'il, isim, dan huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Nah, isim dan fi'il kita sudah eh, kenal kemarin ya, sudah kita pelajari, sudah kita kenali apa yang dimaksud dengan mereka itu. Ya, sekarang kita akan coba bahas apa yang dimaksud dengan huruf. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang menjadi susunan dalam kalimat bahasa Arab. Tapi kita buka halaman 38 ya, halaman 38 bukunya. Tapi huruf ya atau dalam bahasa hurufnya itu bahasa Arabnya adalah al-harfu. Al-harfu ini mufradnya, jamaknya itu hurufun. Hurufun. Jadi huruf itu yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu jamak ya, jamak dari al-harf. Jamak dari al-harf. Nah, jadi saya baru kemarin tuh baru baca postingan ya. Ternyata bahasa Indonesia ini paling besarnya itu diserap dari bahasa Arab ya. Jadi eh, nomor satu itu bahasa yang paling banyak diserap di bahasa Indonesia itu adalah bahasa bahasa Arab. Ya, harfun. Ya, harfun itu ya jamaknya apa? Apa jamaknya? Huruf. Hurufun. Eh, hu, hurufun. Nah, nih. Harfun jamaknya hurufun. Harfun jamaknya apa? Huruf, hurufun. Nah, jadi huruf yang menjadi bahasa kita itu jamak dari harfun. Jamak dari harfun. Tayyib. Nah, apa yang dimaksud dengan huruf di sini? Ya,
Huruf secara bahasa itu memiliki arti ya huruf yang seperti kenal dengan huruf yang ada di bahasa Indonesia, abjad ya. Nah, yang ada 26. Ada 26 huruf. Kalau di bahasa Indonesia itu ada 26 huruf. A, B, C, D sampai Z itu 26 huruf. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kita mengenal ada 28 huruf. Ya, yang kita kenal dengan istilah apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Akan tetapi, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan huruf di sini yang menjadi struktur dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu bukan huruf hijaiyah ya, tapi huruf selain hijaiyah itu huruf-huruf yang dia itu memiliki arti. Jadi dia berdiri sendiri itu udah ada artinya gitu, udah ada artinya. Kalau huruf-huruf hijaiyah itu kan dia tidak ada arti kecuali dia disambungkan atau eh, gabungkan dengan huruf yang lain. Nah, seperti itu. Nah, berkenaan dengan huruf hijaiyah ini ya, ada yang mengatakan 28 huruf ya jumlahnya, ada yang mengatakan 29 huruf, ada yang mengatakan 30 huruf. Ya, jumlah dari huruf hijaiyah. Yang mengatakan jumlahnya 28 huruf ya, ya coba alif, bata, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Ya. Nah, jadi yang mengatakan 28 huruf itu hamzah sama lamnya, lam alifnya nggak dimasukkan. Ada juga yang mengatakan 29. Nah, kalau yang mengatakan 29 ya bersama hamzah, bersama hamzah. Yang mengatakan 30 itu bersama lam alif. Ya. Yang mengatakan 28 dia tidak memasukkan hamzah sama lam alif karena hamzah disamai dengan alif. Ya. Kemudian lam alif itu mereka anggap bukan bukan huruf tersendiri, tapi itu gabungan dari huruf alif sama huruf lam. Seperti itu. Intinya mau 28, 29, 30 ya. Nah, itu jumlah huruf hijaiyah. Abjad dalam bahasa Arab lah ya. Tapi yang dimaksud di sini, ini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang bermakna, huruf yang memiliki arti selain huruf hijaiyah. Contohnya apa? Contohnya di sini ada huruf waw, artinya dan, ya. Huruf fa, artinya maka. Huruf bi dengan artinya dengan. Huruf li, artinya untuk. Huruf sa, artinya akan. Huruf kaf, artinya seperti. Nah, ini namanya huruf-huruf. Huruf-huruf ya. Penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, huruf yang dimaksud di sini tidak berarti harus huruf yang disusun dari satu huruf saja. Nah, jadi yang dimaksud huruf yang memiliki arti sini yang pertama dia satu huruf ya, satu huruf. Dia sudah memiliki arti. Dia bukan huruf hijaiyah bukan, tapi huruf lain yang dia berdiri sendiri dengan satu huruf dan memiliki arti. Contohnya ini, waw, fa, ba, bi, li, sa, ka. Nah, seperti itu. Tapi di sana ada juga ya yang huruf tersebut dia tersusun lebih dari satu huruf ya. Misalkan dua huruf. Nah, walaupun dia tersusun dari dua huruf, tapi dia nggak disebut isim atau fiil, tapi dia tetap disebut huruf. Contohnya apa? Min. Nah, ini kan dua huruf ini. Mim sama nun. Ya, min ini huruf. Artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam. Nah, nah, untuk kita yang sebagai pemula ini, ya, setidaknya kita harus mengenal dan memahami tiga kelompok huruf. Ya, ini tiga kelompok huruf dasar yang harus kita ketahui. Ternyata di sana ada huruf-huruf lain di luar huruf hijaiyah. Apa saja itu? Ya, walaupun ini jumlahnya banyak ya, kelompok-kelompoknya itu banyak, tapi yang
yang harus diketahui oleh pemula minimal tiga ini. Minimal tiga ini. Yang pertama huruf jer. Pertama huruf jer. Nah, huruf jer. Ada huruf-huruf yang termasuk dalam kelompok huruf jer. Kemudian huruf nasab. Kalau huruf jer dia itu apa? Konsekuensinya apa? Fungsinya apa? Dia memajrurkan. Memajurkan isim setelahnya. Ya, kemudian huruf nasab. Yang kedua huruf nasab. Kalau huruf nasab dia menasobkan setelahnya. Dia menasobkan setelahnya. Kalau bahasa ringannya ya, kalau jar itu dia mengkasrohkan setelahnya. Kalau huruf nasab ya dia menfathahkan setelahnya. Iya, menasobkan itu menfathahkan itu secara asal. Kemudian yang ketiga ada huruf jazm. Huruf jazm ini ya adalah huruf-huruf yang dia mengakibatkan sukunnya ya setelahnya. Sukunnya setelahnya. Baik itu isim maupun fiil. Kalau dimasuki huruf jazm maka dia menjadi sukun. Dia menjadi sukun, menjazmkan. Nah, dikarenakan huruf nasab dan huruf jazm ini sangat berkaitan erat dengan fiil ya. Nah, kalau untuk huruf jer, kalau untuk huruf jer ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan isim saja. Ya, karena nggak ada fiil yang majrur itu nggak ada. Tapi kalau nasab dengan jazm ini kaitannya erat dengan fiil. Maka untuk nasab dan huruf jazm kita akan bahas nanti pada bab selanjutnya setelah membahas pola kalimat menggunakan kata kerja. Jadi ketika masuk pembahasan fiil nanti akan keluar nih pembahasan huruf nasab, huruf jazm. Ya. Nah, kita akan fokus untuk huruf jar. Kenapa huruf jar? Karena huruf jar ini berkaitan dengan isim. Ya, tidak berkaitan dengan fiil. Kenapa? Karena tidak ada fiil yang dia itu majrur, nggak ada. Fiil itu nggak ada yang majrur, tapi kalau isim ada yang majrur. Ya, sebaliknya, ya kalau huruf jazm ini khusus fiil, ya dan selainnya. Nanti kita bahas ya. Nah, kita masuk sekarang pertama pembahasan huruf jar. Apa yang dimaksud dengan huruf jar? Ya, huruf jar atau huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya itu wajib dia itu dalam keadaan jar atau khofat. Ya, jadi nama lain dari jar itu khofat. Nah, ada di ilmu nahu juga ada madhab ya. Ada madhab, ada dua madhab ya. Ada yang mengatakan jar, ada yang mengatakan khofat. Nah, intinya sama itu ya. Nah, bentuk asal dari jar itu adalah kasroh. Ini asalnya ya. Walaupun nanti kalau seandainya kita sudah belajar lebih jauh, itu ada lagi tanda-tanda jar itu bukan hanya kasroh, tapi banyak ya. Nah, bentuk asal jar itu adalah kasroh. Jadi, ketika ya sebuah isim dia didahului dengan huruf jar, maka ini wajib isim tersebut itu dalam keadaan jar atau khofat majrur. Ya. Apa saja huruf jar itu? Ya minimal ini. Ya, harus dihafalkan ini. Nah, huruf jar diantaranya min, ya dari, ya ila ke, an dari atau tentang, ya ala di atas, fi di dalam, rubba sedikit atau jarang, ya rubba itu sedikit atau jarang. Seperti hadis Nabi itu ya, kalau kita perhatikan rubba so imin, ya rubba so imin, ya bi. Jadi so iminnya apa? Majrur, dimasuki huruf rubah. Kemudian bi dengan bismillah. Bismillahi. Li untuk lillahi. Ka seperti, ya. Ka seperti karojulin misalkan. Seperti seorang laki-laki. Mud sejak. Mud sejak.
Ya, mundu sejak juga. Ya, mundu usbu'in sejak sepekan ya. Mundu usbu'in. Nah, ini di antara huruf-huruf jar. Ya, minimal ini ya. Minimal ini kita ketahui dulu. Sekarang kita lihat contohnya. Huruf-huruf jar ini ketika dia masuk dalam sebuah kalimat, sebuah isim, benar nggak dia itu apa? Mengakibatkan isim setelahnya itu majrur. Pertama min, contohnya minal jinnati. Minal jinnati. Nah, nih jinnahnya itu apa? Kasroh. Nah, kasroh di ujungnya. Wan nasi. Ini juga kasroh karena ada ataf sini. Kemudian ila. Wa ila samai. Wa ila samai. Kaifa rufi'at. As-samai. Ini majrur. Kenapa? Karena ada ila depannya. Nah, ini contoh dari Al-Qur'an ya, bagus sekali ya. Langsung kita praktek. Sehingga nanti nggak ada yang salah lagi baca Qur'annya. Kalau seandainya ketemu huruf jar, langsung ya dimajurkan. Kemudian an, ya, surah An-Naba ayat 2. Anin nabai, anin nabai, an-naba berita. Anin nabai. Nah, tentang berita yang besar. Al-azimi. Nah, an-naba di sini kasroh. Kemudian ala. Ar-Rahmanu 'alal arsy. 'Alal arsy, shinnya kasroh. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Fi alladzi yuwaswisu fi suduri. Fi suduri. Nah, majrur. Fi sudurin nasi. Taib. Kemudian rubba. Rubba rojulin. Nah, rubba rojulin karimin. Nah, ini bentuknya man'ut ya. Rubba rojulin karimin. Ini man'utnya, ini naatnya. Naatnya sifatnya karim, mulia. Rubba sedikit sekali. Nah, rubba itu sedikit atau jarang kan? Rubba rojulin karimin. Sedikit sekali laki-laki yang mulia. Laki tuhu yang aku jumpai. Nah, jadi rojulin di sini dia majrur. Kenapa? Karena ada rubah depannya. Nah, ini huruf jar juga. Ini mungkin baru ya bagi kita ya. Ya, belum dibahas di Dursul Lughah. Taib. Kemudian B ya, huruf B. Kul a'udzu bi rabbi. Nah, ini B sini. Aku berlindung kepada Allah ya dengan apa? Ini B ini bisa dengan bisa kepada ya. Dengan Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Rabbi Tuhan, an-nasi manusia. Kemudian apa lagi, Pak? Apa lagi? Min, min ya. Thumma kos apa nih? Thumma qasam qulubukum mim ba'di mim ba'di. Ini pertama ini. Dzalika fahiya ka. Ini sekarang ka ya, seperti kal hijarati. Seperti batu, kal hijaroti. Nah, ada ka di sini ya, maka dia kasroh juga nih. Kemudian lillahi, ada li di sini ya. Alhamdulillahi, segala puji bagi atau untuk Allah. Taib. Kemudian mud, mud ya. Mud itu sama dengan mundu ya. Mud sejak. Ma ra'aituhu mud yaumil ahadi. Mud yaumi. Tuh. Yauminya kasroh. Kenapa ada mud depannya? Mud ini huruf jar. Ma ra'aituhu. Aku tidak melihatnya. Mud sejak yaumil ahadi. Hari Minggu. Taib. Mud ya. Sekarang mundu. Ma akaltu al-lahma. Aku tidak makan daging. Ma sini ma apa? Ma nafi ya. Ma untuk meniadakan. Aku tidak makan
daging al-lahma mundu sanatin sejak setahun. Nah, misalkan Kang Rizky ya, ma akal tu al-aruza ya mundu mana? Mundu syahrin ya. Aku tidak makan nasi sejak sebulan ya. Masya Allah, diet karbo ya. Nah, kayak gitu. Jadi mundu, mundu di sini apa? Huruf jer. Sehingga kata sana setelahnya ini dia kasroh. Nah, seperti itu. Nah, ada berapa Pak huruf jer di sini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini hafalkan ya, 11. Kalau ada ketemu huruf-huruf ini maka wajib isim setelahnya itu kasroh ya atau majrur. Bedanya apa Ustaz itu? Ya, ya Bang? Mundu dan mu. Gimana? Bedanya apa? Sejak sama ya artinya. Sama, artinya Mundu sama aja. Ya, bisa mut, bisa mundu. Tip. Nah, perhatikan bebas nggak ada ayat. ini. Ya, gimana? Bisa aja dipakai salah Bisa aja satunya ya. dipakai. Iya. Tapi biasanya orang pakai itu mundu ya. Nah, Ya, kan Ustaz. nah. Perhatikanlah ayat-ayat dan contoh-contoh di atas. Setiap kata yang didahului huruf jar, dia memiliki harokat kasroh. Tapi selain huruf jar yang disebutkan di atas, ada juga huruf yang termasuk huruf jar. Nah, maksudnya ini hukumnya sama dengan huruf jar. Di sana ada juga huruf-huruf yang dia itu sama hukumnya dengan huruf jar, itu memajrurkan setelahnya, tapi dia bukan huruf jar. Contohnya di sini ada huruf kosam, ada huruf kosam, huruf sumpah. Nah, huruf huruf kosam ini ada tiga, waw, ba, sama ta. Yang kalau kita artikan artinya demi ya, demi. Nah, ini bukan huruf jar dia, dia huruf sumpah, dia huruf sumpah. Tapi konsekuensinya ya isim yang berada setelah huruf sumpah ini, huruf kosam yang tiga ini, dia juga majrur. Dia juga majrur. Tiga hurufnya ya, waw, ba, sama ta. Contohnya, wallahi, billahi, tallahi. Jadi kalau kita ingin bersumpah, Pak, boleh dengan tiga kalimat ini ya. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Nah, ketiga eh, sumpah ini artinya sama demi Allah. Nah, contohnya cukup ini aja ya. Kenapa? Karena nggak boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Ini beda kita dengan Allah. Kalau Allah, dia bebas, ya. Allah itu bebas untuk bersumpah dengan apa aja. Dengan dirinya, dengan namanya, dengan sifatnya, dengan makhluk-makhluknya, ya. Dia bebas, ya. Ya. Tapi kalau apa? Kalau eh, makhluknya, ya, kalau makhluknya, maka nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Ta'ala. Demi Allah, demi Rasulullah, nah, nggak boleh tuh. Ya, demi Rasulullah itu nggak boleh. Nah, contoh huruf qasam dalam Al-Quran ini sumpahnya Allah ya. Wal asri, wal asri. Nah, kenapa kok ini al asrinya ini majrur? Karena didahului huruf qasam yaitu waw. Ya, maka dia majrur demi masa. Ini Allah yang bersumpah ya, bukan kita. Maka bebas. Allah bersumpah dengan makhluknya, masa, waktu. Hmm. Contoh, ini dengan bi ya, dengan waw. Wallah. Sekarang, qalu tallahi. Nah, saudara-saudara Yusuf menjawab, tallahi. Nah, dia bersumpah dengan tak, tallahi. Boleh nggak? Boleh. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Demi Allah. Nah, demi Allah. Tallah demi Allah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya nih. Ada rumus kuncinya nih. Ada rumus kita, bagaimana sih caranya kita menghafal huruf jar. Ini ada rumus yang gampang ya.
Kalau kita ingin menjawab apa tuh menghafal huruf jar, apa aja sih huruf jar, maka bisa dengan rumus ini. Ya, dua rumus berikut digunakan untuk menghafal huruf jar. Pertama, ya, ini Pak, hafalkan Pak. Bila kalian mimpi Laila. Bila kalian mimpi Laila. Bila kalian mimpi Laila. Huruf jar apa aja sih bila kalian mimpi Laila? Yang pertama bi. Nah, kemudian la. La itu maksudnya li. Ya. Ka. Ka ya, ka. Seperti li. Ya, li. Kemudian an. Kalian kan an. Kemudian mim. Ya. Mim, mimpi ya. Kemudian pi itu fi. Ya. Fi. Kemudian Laila ala. Ya, kayak gitu. Kemudian Aan bawa piala balik Minilah. Aan bawa piala balik Minilah. Nah, terserah mana yang gampangnya ya. Ya kayaknya nomor satu tuh gampang karena ada Lailanya. Ya. Aan bawa piala balik Minilah. Aan, an. Ya, fi. Mana fi-nya ini? Ala, ba. Balik tuh ba. Ya. Li, lik. Ya, ali, kaf. Ya. Minilah. Min sama ila. Bebas Pak, yang mudah yang mana Pak? Ya, dihafalkan dengan Satu. kalimat bisa bila kalian mimpi Laila atau Aan bawa piala balik Minila. Nah, ini rumus untuk menghafal huruf jar ya. Rumus untuk menghafal huruf huruf jar. Tips sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi pembahasan kita hari ini adalah mengenal huruf ya. Dan huruf yang kita maksud adalah huruf selain huruf hijaiyah. Karena kalau huruf hijaiyah semuanya udah hafal insya Allah. Ya, selain huruf hijaiyah. Huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, ada tiga. Kita fokus hari ini membahas huruf jar. Ya, ada tiga. Ya, huruf jar, huruf nasab, huruf jazm. Nah, kita bahas huruf jar karena huruf jar ini berkaitan dengan isim. Nasab sama jazm kita nanti bahas karena berkaitan dengan fiil. Sekian materinya. Ada yang ingin pertanyaan? Coba siapa yang sudah hafal rumusnya? Rumus untuk menghafal huruf jar. Saya Ustaz. Luar biasa. Saya tutup bukunya coba. Kang Dedi coba. Bila kalian mimpi Laila. Masya Allah. Bila kalian mimpi Laila. Tip. Yang kedua apa? Rumus yang kedua apa? Yang lain? Pak Ega mungkin? Aan bawa piala Minila. Aan bawa Piala Minila. piala Minila. Tip. Minila tuh apa, Pak? Mim. Enggak, maksudnya anak tanya Minila itu nama kota atau nama apa ya? Wah, nggak tahu itu. Nggak tahu Oh ya. iya, nama Manila. kota, ibu kota Filipina. Oh, Manila itu ya. Manila, Oh, Tad. Manila ya, salah. Gila. Masya Allah. Ini Tad, sedikit tadi bahas cocok itu logi ya. yang sumpah ya, Tad. Ya? Beda ini, beda tema Pak tentang tauhid ini mah. Maksudnya yang itu yang tadi nggak boleh bersumpah selain Allah ya Tad ya. Iya. Meskipun demi Rasulullah nggak boleh ya Tad ya. Iya, nggak boleh. Kalau misalkan itu ada yang demi ibumu atau demi ibuku ya Tad gimana Tad? Jadi kata demi dalam bahasa Indonesia itu artinya ada dua ya. Yang pertama itu artinya memang kita maksudkan untuk sumpah. Ada yang bukan sumpah. Ada yang bukan sumpah. Jadi ada yang demi situ maksudnya bukan sumpah tapi apa? Untuk ya. Misalkan aku ini bekerja demi anak istriku gitu. Jadi demi anak istriku situ maksudnya bukan sumpah tapi apa? Maksudnya itu untuk It- itu menafkahi anak dan istriku. Maka kalau maksudnya adalah untuk itu Hmm. tidak tidak masuk sumpah.
Berarti nggak Waktu masuk. zaman Nabi Tad, apa untuk mempertegas atau misalkan sesuatu hal yang dia apa anggap luar biasa tuh ada pernah dengar itu demi ibuku atau demi ibumu gimana Tad? Demi ibuku gitu. Ya itu bukan sumpah, Pak. Itu maksudnya adalah atas ya atau apa nih ya. Intinya itu bukan sumpah ya. Eh, Artinya itu untuk ya atau berdasarkan ya. Sumpah itu kan sesuatu apa ya? Suatu hal yang kita agungkan ya. Iya iya. Hmm. Siap Ustaz. Jadi ada dua makna. Karena kalau diterjemahin mah sama aja ya demi ya. Iya Ustaz. Tapi kalau bahasa Arab kayaknya bukan pakai pakai huruf sumpah mereka. Iya siap Ustaz. Tapi waktunya sudah habis. Sudah bentar lagi ya kurang dari 1 menit. Kita cukup sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu di hari Kamis yang akan datang. Ini Ada kuis gak tadi? ada kuis insya Allah dan ada tugasnya nanti di chat aja ya. Nakhtatim bi kafaratil majlis wa naklama bihamdik asyhadu an la ilaha Siap. illa anta Sadaqallah astaghfiruka wa ada atubu ilaik. astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.